Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam topik 3 minggu yang lalu, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Ya, Yesus adalah gembalaku. Dia adalah gembala yang sangat baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kita mesti ulang lagi. Saya harap Bapak Ibu tetap mengingat bahwa dalam Mazmur pasal 23, ya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tolong jangan ditampilkan ini ya. Tolong jangan ditampilkan ini. Oke. Saya ingin menguji. Ujian sebentar ya. Tuhan adalah gembalaku. Yang disebut dengan apa? Jehova apa? Tuhan adalah gembalaku. Jehova Roi. Ya. Tuhan adalah gembalaku, Jehova Roi. Itu adalah peranan dari Allah sebagai gembala yang disebut Allah itu adalah Jehova Roi. Dialah menggembalakan hidup kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jehova apa? Allah yang mencukupkan. Itu Jehova apa? Jehova Jireh. Iling-iling, diingat-ingat. Ia memimpinku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Jehova apa? Jehova Shalom, memberikan kedamaian di dalam diri kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ia yang menyembuhkan. Jehova Rafa. Terus apa? Ia memimpinku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jehova Sitkenu. Nah, minggu kemarin saya lanjutkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jehova? Halo? Jehova apa? Jehova Nisi, panji keselamatan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita. Tuhanlah yang memberikan keberanian buat kita untuk menghadapi ketakutan demi ketakutan. Ya, ketakutan demi ketakutan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Terus lagunya bagaimana? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, inilah yang kita bahas. Tuhan yang hadir di situ, Tuhan yang beserta dengan kita, itulah yang disebut Jehova Shammah. Ya, Jehova Shammah. Jadi dalam Mazmur pasal 23 kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam hidup orang percaya, di dalam perjalanan hidup kita, peranan Tuhan. Ya, Allah, 8 nama Allah muncul di situ. Dan ini adalah yang ketujuh. Jehova Shammah, Tuhan hadir di situ.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka dulu. Nah, sekarang tampilkan Mazmur pasal yang ke-23 tadi. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya Ustaz Nisi, sebab engkau besertaku. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak perlu apa? Takut. Ya, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak perlu takut dan gentar. Sehebat apapun tantangan masalah yang ada di hadapan kita nggak perlu takut dan kita nggak perlu gemetar. Karena apa? Kita memiliki penghiburan. Penghiburan yang Gembala berikan kepada kita adalah gada dan tongkat. Nah, gada dan tongkat. Lagunya kan judulnya berikutnya, ya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, ya. Gada dan tongkat gembala, itulah yang menjadi penghiburan kita. Itulah sebuah bentuk bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tongkat dan gada itu dua alat yang dipakai oleh gembala dalam rangka gembala itu menggembalakan domba-dombanya. Gada, tahu ya gada ya, kayu yang enggak terlalu panjang sih segini, ya. Gada ini tapi cukup besar. Kalau untuk mukul harimau, mukul celeng, mukul apa, kepalanya pasti dia akan pingsan dan mati. Gada fungsinya seperti itu, untuk melindungi domba-dombanya dari serangan luar. Itu fungsinya gada. Dan Tuhan, Dia adalah sebagai gembala kita, Dia melindungi kita dengan kekuatan kuasanya. Nanti kita lihat bagaimana di dalam Mazmur pasal 91, di situ Tuhan itu memberikan perlindungan yang luar biasa. Kemudian tongkat. Tongkat itu adalah alat yang dipakai oleh gembala untuk menggiring domba-dombanya. Menggiring, menuntun domba-dombanya. Dan kemudian ketika ada domba yang tersesat, karena domba itu mudah tersesat, maka dengan tongkatnya, itu dengan cantolnya itu ya, kemudian diambillah domba itu. Karena bisa saja itu masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam selokan, kemudian diangkat oleh sang gembala. Itu dengan tongkat. Dan itulah bagaimana cara Tuhan itu membawa kembali domba-dombanya yang tersesat supaya kembali pada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, itu penghiburan kita yang kita dapatkan dari sang gembala. Kita enggak perlu takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Mazmur pasal 91. Nah, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Mazmur pasal 91. Dalam lindungan Tuhan. Ayat yang ke-7. Bagaimana inilah perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, di kirimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kiri Tuhan pelihara kita, di kanan pun Tuhan pelihara kita. Kalau Bapak Ibu baca berikutnya terus, ya, maka perlindungan Tuhan itu meliputi kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bagaimana orang-orang percaya yang adalah domba-dombanya itu mendapatkan perlindungan spesial,
perlindungan khusus yang dari Tuhan. Itu kalau Tuhan yang adalah Jehovah Sama, Dia yang menyertai kita. Sekalipun Anda dalam lembah kekelaman, kita enggak perlu takut, kita enggak perlu gentar, karena Tuhan bersama dengan kita. Seorang anak kecil, dia sadar ketika dia berjalan dengan orang tuanya, dia berjalan ke mall, dia berjalan untuk ke Indomaret, ke Alfamaret, tapi dengan orang tuanya dia santai saja. Karena dia percaya bapakku pasti bawa uang. Iya, bapakku pasti bawa. Kalau bapakku ngajak saya ke Indomaret, bapakku ngajak ke Alfamaret, bapakku ngajak ke Ramayana, orang anak itu pasti akan ayo aja. Dia nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Nanti bapakku punya uang, enggak pikir seperti itu. Karena anak itu pasti tahu bahwa ketika bapaknya ngajak ke situ pasti bawa uang. Kalau Tuhan izinkan kita di bawah, kita masuk di dalam lembah kekelaman, jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Kita nggak perlu gentar, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini firman Tuhan kepada hambanya Musa, bahwa Tuhan itu menyertai. Ketika Tuhan mengutus Musa memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, apa Bapak Ibu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu terus selama-lamanya, bahkan sampai pada akhir zaman. Dalam Yeskiel pasal 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ini ceritanya seperti, jadi ini nama kota, namanya kota itu adalah bukan kota Subah, Batang, Pekalongan, tapi nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Saya baru paham, ini ada kota yang namanya kok aneh. Tuhan hadir di situ. Ya, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nah, ceritanya itu seperti ini. Ini adalah sebuah penglihatan, nubuatan dari Nabi Yeskiel tentang bait Allah yang baru. Ya, karena bait Allah yang lama nanti akan dihancurkan. Karena bangsa Israel, mereka yang memberontak, bangsa Israel yang menyembah berhala, bait Allah itu akan dihancurkan. Tetapi nubuatan Nabi Yeskiel bahwa nanti akan muncul bait Allah yang baru, dengan segala ukuran-ukuran yang telah ditetapkan di situ oleh Tuhan. Dan kemudian tempat itu tempat yang sangat indah, dan kota itu dinamainya Tuhan hadir di situ. Nah, tempat itulah sebenarnya tempat sebuah kekekalan. Tempat kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah yang baru, atau nanti yang kita sebut langit baru, bumi baru, surga,
itu adalah tempat di mana Tuhan hadir di situ. Di tempat itulah akan ada namanya damai sejahtera, karena di tempat itu Tuhan hadir. Maka kota itu disebut Tuhan hadir di situ. Saya percaya bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Ketika dalam diri kita itu ada Allah, Tuhan hadir di sini, maka damai sejahtera, sukacita itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Ketika rumah tanggamu, di situ ada Allah, Allah hadir di situ, maka rumah tanggamu, keluargamu pasti di situ akan mengalami damai sejahtera. Ketika di pekerjaanmu, di situ ada Allah hadir di situ. Saya percaya di tempat pekerjaanmu, disitulah Tuhan mencurahkan berkat melalui pekerjaanmu. Kuncinya adalah Allah hadir di situ. Ketika Allah hadir di situ, maka kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Jehovah Sama artinya adalah bahwa Allah hadir di situ. Kiranya Allah juga hadir tinggal di dalam diri kita, supaya Allah tetap bersama dengan kita. Suka, duka, mungkin Anda kurang, Anda kecukupan. Ketika ada Allah, Anda tetap merasakan damai sejahtera itu. Next. Berkat terbesar, ya, berkat terbesar bagi kita sebagai umat Allah ialah adanya Allah di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ini bagian ini. 1, 2, 3. Berkat, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika Allah ada di tengah-tengah kita, itu berkat terbesar. Ada dalam keluargamu, ada dalam hatimu, ada dalam pekerjaanmu. Oh, ketika Allah ada di tengah-tengah keluargamu, sesuatu yang indah itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Itu berkat terbesar. Ya, berkat terbesar. Nah, berikutnya, inilah hakikat sukacita dan kebahagiaan sejati. Sebagai akibat dari kehadiran Allah yang tetap itu, kita tidak akan pernah lagi mengalami kesusahan, kekecewaan, dan kesulitan dari sebelumnya, dari kehidupan kita sebelumnya. Ini berbicara tadi sebenarnya di dalam Yeskiel. Anda mungkin di tengah-tengah dunia ini kita menderita. Ya, karena kasus pandemi ini kita banyak yang mengalami banyak masalah. Tetapi nanti Bapak Ibu, ya, tadi kota yang namanya Tuhan hadir di situ, yaitu Yerusalem baru, surga yang mulia. Itu tidak ada namanya kesusahan, tidak ada namanya kekecewaan, tidak ada namanya kesulitan dari kehidupan yang sebelumnya. Itu kuncinya adalah ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itulah Jehovah Sama, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan bersama dengan kita. Anda disertai oleh bodyguard aja, Anda senang luar biasa. Anda merasa aman, Anda merasa nyaman. Seorang anak bersama dengan orang tuanya dituntun aja, aduh rasanya senang sekali. Seorang istri dituntun, suaminya digandeng suaminya, rasanya ayem, tentrem. Apalagi Anda digandeng oleh Tuhan sendiri. Ya, Anda disertai oleh Allah sendiri.
Harusnya ketakutan itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Harusnya yang ada adalah thank you Lord, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Hingga saat ini kalau saya melihat Bapak Ibu sehat-sehat semua, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Anda dalam lindungan khusus dari Tuhan. Itulah kasih Tuhan bagi hidupmu. Yang berikutnya, ya, Jehovah Mekadiskem. Ini yang ke-8 yang terakhir. Ia Allah yang mengurapi, ia Allah yang menguduskan. Mekadiskem, Jehovah Mekadiskem itu adalah Allah yang menguduskan. Menguduskan Bapak Ibu Saudara semua. Apa itu menguduskan? Di dalam perjanjian lama, kata kudus, ya, kata kudus itu artinya itu dipisahkan. Ya, arti kata kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Ini spesial dari yang lain. Kalau Bapak Ibu itu dikuduskan, Bapak Ibu itu dikhususkan, Bapak Ibu itu spesial. Kalau Anda beli martabak spesial, pasti rasanya lebih enak daripada martabak biasa. Dan Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang spesial karena Bapak Ibu ini orang yang dikhususkan. Amin Bapak Ibu. Anda ini dipisahkan. Kalau Bapak Ibu membeli jeruk, Anda akan pilih. Enggak mungkin aku cari jeruk, Bu, tambah jeruk Bu, nggih. Kula milih sing bosok-bosok mawon nggih. Enggak ada. Anda akan cari yang spesial. Anda cari yang bagus. Anda cari yang besar, Anda cari yang manis, dikhususkan. Tapi Allah itu beda dengan kita. Ya. Allah memilih kita bukan karena Anda pandai. Allah memilih kita bukan karena Anda cakap. Allah memilih Anda bukan karena Anda memiliki segalanya. Bukan. Allah memilih saudara itu karena kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Apa sih yang Bapak Ibu banggakan? Sehingga Anda itu dipilih khusus oleh Tuhan. Apa yang Anda banggakan? Apa yang Anda akan sodorkan di hadapan Tuhan? Tuhan pilihlah aku karena aku memiliki ini dan lain sebagainya. Apa yang Anda sodorkan? Tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita, tidak ada. Kalau Anda dipilih itu karena kasih karunia. Wong deso, tapi Tuhan pilih. Wong ora pinter, tapi Tuhan pilih. Orang tidak berpendidikan, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Jadi tidak ada kelebihan-kelebihan. Kalau manusia memilih itu berdasarkan kelebihan-kelebihan. Tapi kalau Tuhan memilih itu berdasarkan kasih karunia. Karena memang pada dasarnya semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada satupun yang pantas dibanggakan di dalam diri manusia. Kalau Allah memilih Bapak Ibu, semua bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena fasilidamu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada saya. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipanggilnya. Bapak itu orang-orang yang dipanggil dan orang-orang yang terpilih bukan karena Anda fasih berbicara. Bukan karena Anda ini pandai, bukan karena Anda itu cakap, tapi semua karena kasih karunia-Nya.
dan Anda ini dikuduskan, dipisahkan dari pasar dunia, dari orang-orang dunia. Orang-orang dunia mereka lebih kaya banyak, mereka lebih cakap banyak, mereka lebih hebat banyak, mereka lebih tampan banyak, mereka lebih cantik banyak. Di dunia banyak secara ukuran manusia, mereka hebat daripada kita. Kalau Anda ada di tempat ini sebagai orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, semua itu karena kasih karunia dan semua itu karena anugerahnya. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Semua karena anugerahnya. Keluaran 31 ayat 13. Musa disuruh menyampaikan firman Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada orang-orang Israel. Ini terjemahan lain, bukan di Alkitab, terjemahan baru, bukan. Itu terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, karena lebih jelas maka saya angkat dan saya ambil. Untuk mengumumkan kepada bangsa Israel, rayakanlah hari Sabat, hari yang sudah kutetapkan sebagai hari istirahat. Untuk selama-lamanya hari itu menjadi peringatan antara kamu dan aku, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan dan bahwa aku telah menjadikan kamu bangsaku sendiri. Ini sebuah perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Saat itu kepada Musa, Musa suruh sampaikan, ini perintah Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel supaya mereka merayakan hari Sabat. Apa itu merayakan? Merayakan itu bukan hari yang biasa-biasa saja, bukan. Tapi ini adalah hari yang spesial. Tadi saya diingatkan oleh Pak Matius, Pak, kita mau ulang tahun gereja. Saya itu lupa, gara-gara ngurusi corona ini saya itu lupa kalau kita itu ulang tahun gereja itu besok hari Selasa pada tanggal 11 Agustus. Saya itu enggak kepikiran sama sekali. Tapi pasti nanti kita akan rayakan, kita rencanakan besok hari Minggu. Ya, besok hari Minggu kita akan rayakan bersama-sama. Tapi namanya hari ulang tahun itu kan hari spesial. Betul ya? Hari ulang tahun itu hari yang spesial. Perlu dirayakan. Kalau hari biasa enggak perlu. Tapi kalau hari spesial itu perlu dirayakan. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel, rayakanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu hari yang apa Bapak Ibu? Apa? Hari Sabat adalah hari yang apa? Spesial. Spesial bukan hanya untuk kita, tapi ini spesial di mata Tuhan, itu hari spesial. Makanya Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel, rayakanlah hari Sabat. Hari yang sudah kutentukan sebagai hari istirahat. Dan ini adalah untuk selamanya hari itu menjadi peringatan. Ya. Hari Sabat itu adalah sebuah hari peringatan antara Allah dan umat Israel. Antara kamu dan aku. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, ini maksudnya seperti bagaimana Tuhan itu berkarya pada saat itu di hari Sabat. Tuhan itu menurunkan mana di hari-hari yang lain. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Hari Sabtu ibaratnya kalau saya gambarkan sekarang, hari Sabtu kamu ambil
2 kali lipat dari hari biasanya, karena besok hari Sabat aku tidak akan menurunkan mana. Ya. Dan memang bagaimana Tuhan itu benar-benar tidak menurunkan mana pada hari Sabat. Hari Sabat itu menjadi sebuah peringatan antara Allah dan manusia, bagaimana kita ini adalah orang yang dikhususkan, orang yang dikuduskan. Dan makanya Tuhan juga menguduskan namanya hari Sabat. Ini adalah hari khusus. Bagaimana Tuhan ingin berjumpa secara khusus dengan manusia pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk merayakan hari Sabat. Ini hari yang spesial. Tuhan itu ingin umatnya itu bersekutu bersama-sama. Tuhan itu ingin melihat bagaimana umat yang telah dikumpulkan, umat yang telah dipisahkan itu bersatu bersama-sama, dan di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Itu Sabat. Karena pada saat itu orang Israel untuk berjumpa langsung dengan Tuhan itu tidak berani dan tidak bisa, karena Allah itu kudus, manusia berdosa. Makanya melalui peristiwa Sabat, ini adalah peristiwa yang memang aku khususkan, bagaimana Tuhan bisa berjumpa dengan manusia. Belajar untuk menghargai Sabat, karena Sabat itu adalah hari spesial dan Tuhan perintahkan rayakan hari Sabat itu, dan itu untuk selama-lamanya. Bukan hanya zaman perjanjian lama, tapi firman Tuhan itu selama-lamanya. Tuhan menguduskan Bapak Ibu Saudara semua, supaya Bapak Ibu Saudara mengalami kasih anugerah Tuhan. Tuhan ingin memberkati hidup kita, Tuhan mengasihi kita, dan belajarlah jadi domba yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.